Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Januar Ibrahim dari kelas KPI 3A, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Fuad yang juga dimana beliau ini salah satu dari panitia acara teras komunikasi, dan Mas Fuad ini selaku ketua pelaksana ya. Mungkin gimana nih Mas Fuad kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Janu sebaliknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, mungkin bisa langsung saja ya. Boleh. Jadi begini Mas Fuad. Mas Fuad ini kan selaku ketua pelaksana kegiatan teras komunikasi ya. Nah, kalau boleh tahu teras komunikasi itu acara apa sih? Baik, sepertinya perlu dijelaskan sejarah awal adanya teras komunikasi terlebih dahulu ya, agar lebih afdol ya. Nah, boleh. itu sebenarnya teras komunikasi ini program yang pertama kali diadakan tahun kemarin, di tahun kepengurusan 2023. Teras komunikasi sendiri ini awal mulanya diadakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan edukasi bagi masyarakat, atau ini ya lebih tepatnya mahasiswa KPI itu sendiri. Maka dari itu sebagai penanggung jawab dalam hal ini bidang kajian keilmuan mengadakan acara teras komunikasi yang pertama kali di tahun 2023. Untuk tahun sekarang kurang lebih tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dalam ruang lingkup edukasi untuk mengedukasi masyarakat KPI khususnya dan masyarakat mahasiswa maupun pelajar di luar IAIN bahkan UIN Cirebon ini secara umum. Hanya saja mungkin ada beberapa teknis dan konsep yang berbeda. Secara esensinya masih sama seperti tahun yang kemarin, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu nih di acara teras komunikasi itu adakah pemateri? Kalau boleh tahu di acara teras komunikasi ini siapa saja yang mengisi kegiatan tersebut? Baik, untuk acara teras komunikasi tahun ini bentuknya itu kan berupa seminar semi workshop gitu ya. Ada semacam pelatihan atau praktek kecil-kecilannya. Ada materi di awal kemudian dilengkapi dengan praktek. Nah, itu kita mengusung tema konten kreator dan seni visual. Kita mengundang pemateri yaitu ada Muhammad Ilyas, dia mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam juga, selaku konten kreator juga, dia editor video juga. Dia mungkin akan menjelaskan tentang seni pembuatan konten secara visual. Kemudian ada Kak Ifal Islami, dia termasuk konten kreator dan influencer food vlogger Cirebon, seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya mungkin lebih ke urgensi kali ya, urgensi dari diadakannya kegiatan teras komunikasi ini sebetulnya apa gitu, sehingga kegiatan teras komunikasi ini harus atau wajib diadakan, dan tujuan utama itu apa gitu? Baik, untuk tahun ini saya rasa ada cukup ada penghususan atau kayak kita mencari konsep yang lebih lebih berbeda dari tahun yang sebelumnya. Terlebih saya merasa teras komunikasi tahun ini dikaitkan atau menjadi kebutuhan antara audiens dan panitia dalam bentuk edukasi ya. Untuk audiens sendiri kita ingin audiens itu dapat mendapatkan pemahaman tentang dunia perkonten kreatoran seperti itu Mas Jamil. Maka dari itu kita mengusung tema tersebut, konten kreator dan seni visual. Adapun untuk panitia, saya rasa di acara yang sekarang ini kita cukup berbeda dalam hal penyelenggaraan acara itu sendiri, di mana kita mencoba menggunakan konsep seminar berbayar gitu. Niat awalnya sih ingin mencoba bagaimana kesiapan kita selaku panitia itu dapat menyelenggarakan acara yang berbayar tapi masih bisa menarik atau ada peminatnya gitu ya, walaupun belum kita yakin, kita sadar diri juga nggak serame yang
orang-orang bayangkan, tapi itu menjadi langkah awal bagi panitia untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka bahwa kita bisa loh membuat sebuah acara yang berbayar tapi dengan bentuk yang tetap menarik dan insya Allah ada peminatnya, seperti itu sih. Jadi ada dua sisi, untuk edukasi untuk audiens dan edukasi untuk panitia itu sendiri. Jadi teras komunikasi ini juga terbuka untuk umum ya? Betul sekali, ini Terbuka untuk umum. Jadi tidak harus mahasiswa KPI aja, tapi dari berbagai fakultas juga bisa mengikuti acara tersebut. Betul, sejauh ini di luar KPI sendiri ada. Kemudian kalau yang biasanya acara seperti ini dihadiri oleh HMJ Ya. yang pada umumnya itu, pada event kali ini kita ada juga selain HMJ, bahkan ada yang dari UGJ dan UMC, seperti itu. Baik Mas Fuad. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh ya kalau boleh tahu teras komunikasi ini mengambil tema apa? Untuk temanya sendiri adalah berkomunikasi melalui konten, cara membuat konten, seni visual konten, dan manajemen media sosial. Ya, baik seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Fuad ya. Tadi kan Mas Fuad sebelumnya sudah menjelaskan bahwa teras komunikasi ini seperti workshop gitu kan, ada gitu. Nah, kalau boleh tahu nih secara detailnya bagaimana rangkaian acara teras komunikasi tersebut? Maksudnya di acara teras komunikasi ini selain ada workshop atau pelatihan kecil-kecilan, apakah ada rangkaian yang lain begitu? Baik, untuk rangkaian kita masih mengadopsi susunan-susunan yang sudah ada sebelumnya ya, dimana di awal tetap kita ada rangkaian formalnya seperti opening ceremony, ada sambutan-sambutan, kemudian doa, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ditutup dengan doa. Itu untuk opening ceremony. Setelah itu seperti yang sebelum-sebelumnya juga, acara ini ada sedikit ice breaking gitu, ada penampilan Ya. untuk hiburan, terus baru mulai masuk ke pemaparan materi. Nah, di selam pemaparan materi itu sesekali ada praktek on the spot gitu yang kita ajukan ke pemateri untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di akhir juga sebagai penutup materi, insya Allah ada pementasan juga gitu. Pementasan Penutupan gitu. Dan pementasan musik. Oh, pementasan musik. Di awal ada pementasan puisi juga, kita ada musik, kemudian ditutup dengan musik lagi, seperti itu. Nah, itu kalau boleh tahu isi dari praktiknya itu seperti apa gitu? Kita nih melakukan praktik yang seperti apa? Apakah bikin konten atau bagaimana? Nah, sebenarnya ini yang ingin kita sounding juga kepada audiens secara umum, keseluruhannya gitu, bahwasanya di hari H itu nanti ada semacam challenge untuk kita meliput atau membuat dokumentasi terkait keseruan di forum tersebut. Nah, ketika kita membuat dokumentasi tersebut, silahkan teman-teman bisa nantinya mengupload ke Instagram Story gitu, dan tag pemateri dan tag juga HMJ. Nah, itu insya Allah dari challenge tersebut ada apresiasinya gitu, ada hadiah khusus selain hadiah-hadiah yang kita siapkan di acara hari tersebut. Biasanya kan kalau yang teman-teman bertanya dan berani maju atau mengambil tantangan di acara tersebut, kita ada apresiasi. Nah, ini apresiasi khususnya berbentuk challenge, di mana teman-teman bisa mengabadikan seperti halnya membuat video sinematik, kemudian di-upload di Instastory, dan nantinya akan dinilai oleh pemateri, seperti itu sih. Itu mereka yang bikin challenge-challenge kayak gitu biasanya akan dapat benefit atau tidak? Maksudnya dapat hadiah kah atau apakah gitu? Nah, untuk Tentu. pesertanya juga kalau boleh tahu di teras komunikasi ini ada benefitnya kah atau tidak untuk peserta? Untuk benefit secara keseluruhan ya, kita di awal sudah menyantumkan beberapa benefit yang basic yang insya Allah semuanya dapat, seperti kita ada bentuk kenang-kenangan berupa sertifikat, kemudian konsumsinya kita ada makanan dan minuman ringan, wafer dan es teh, seperti itu. Kemudian ada juga tim dokumentasi. Nah, ini biasanya beberapa teman-teman yang termasuk saya merasa biasanya seneng gitu kalau dapat file foto pribadi saya. Nah, itu insya Allah nanti teman-teman dapat entah berbentuk candid atau apa, nanti kita sediakan Google Form foto-foto teman-teman selama acara. Di situ kita juga
cantumkan sebagai benefit. Kemudian selain itu ya ada benefit berupa hadiah atau reward untuk teman-teman yang mengikuti challenge tersebut. Nah, itu ada ketika teman membuat instastory nanti diupload dan dinilai oleh pemateri. Nah, yang bagus, yang paling bagus, yang bagus daripada yang bagus gitulah. Itu yang tentu semuanya bagus. Itu yang akan diberikan hadiah. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya segitu saja yang dapat kita obrolkan atau mewawancarai saudara Fuad di sini terkait dengan teras komunikasi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bidang Kajian dan Keilmuan. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Janur Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang berada bersama dengan narasumber saya, Diandra Safina, salah satu peserta dari teras komunikasi. Selamat siang, Kak. Siang. Saya ingin bertanya kepada kakaknya terkait dengan teras komunikasi ini. Apa alasan kakak mengikuti teras komunikasi ini? Alasan saya sendiri ya, pertama waktu di share posternya itu tuh saya tuh tertarik gitu. Kan acara ini juga gimana sih cara jadi content creator gitu. Ini tuh juga mendukung saya buat belajar gimana saya menjadi content creator. Terus juga acara ini kan diadakan sama mahasiswa KPI ya. Jadi saya pengen meramaikan acara yang diadain sama jurusan saya gitu. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat kakak mengenai acara teras komunikasi ini? Acaranya bagus banget, seru banget. Terus juga pematerinya tuh keren-keren banget ya. Nah, walaupun ini tuh acara seminar keilmuan, tapi tuh nggak ngebosenin. Ini tuh cocok banget pokoknya buat kita yang mau jadi content creator. Oke, kalau misalkan dalam mengikuti acara tersebut, itu apakah kita tuh mendapatkan apa gitu di dalam acara tersebut? Saya pribadi tuh ngerasa acara ini tuh bermanfaat banget ya. Soalnya di sini tuh ngajarin kita gimana caranya berkomunikasi lewat media sosial. Terus kita juga dikasih tahu gimana caranya memanajemen media sosial kita. Terus juga kita dapat ilmu tentang bagaimana menjadi content creator yang baik dan benar gitu sih, Kak. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai acara teras komunikasi bersama dengan salah satu peserta dari acara tersebut. Lalu sekian dan terima kasih.